Saya tidak bisa memaafkan dia. Tolonglah, Mbak. Kasihan Bang Karim. Biarkan saja dia tersiksa. Seperti dulu dia menyiksa kami. Jamila, datanglah ke sana. Kasihan suami. Iya, Jamila. Mungkin kalau kamu datang ke sana, Karim bisa sembuh. Insya Allah. Tolong Bang Karim, Mbak. Saya masih ingat betul bagaimana dulu dia memperlakukan saya seperti budaknya dan mengusir emak dan saya dari rumah itu. Enggak, saya nggak bisa memaafkan dia. Jamila. Ampun, Jamila. Sakit. Ampun. Jamila. Jamila. Aku selalu jahat sama kamu. Ampun, Jamila. Sakit. Pak Karim, sabar Pak. Istighfar. Ya, astagfirullahaladzim. Nyebut Pak, nyebut. Assalamualaikum. Gimana, Bang? Mana istrinya Bang Karim? Mbak Jamila itu juga nggak mau datang ke sini. Dia itu benar-benar keterlaluan. Masya Allah, masa sih Bang? Keadaan Bang Karim udah gawat begini, masa Mbak Jamila nggak mau datang juga? Keterlaluan sekali. Ya Allah, gimana ini? Tolonglah Pak Ustadz. Saya minta tolong Pak Ustadz supaya bujuk Mbak Jamila supaya dia mau datang ke sini. Kasihan abang saya ini, Pak. Dia akan terus tersiksa kalau Mbak Jamila nggak mau maafin dia, Pak. Tolong, Pak. Iya, Pak Ustadz. Tolong kami, Pak. Jamila. Maafkan anak saya, Pak Ustadz. Dia sudah terlalu lama tersiksa. Saya cuma heran, Bu. Kenapa kok Ibu Jamilah demikian keras seperti batu? Seperti tidak punya hati, seperti tidak punya perasaan. Padahal Allah sendiri mau memaafkan umatnya sekalipun berat dosanya. Terkecuali dosa besar, dosa syirik yang tidak diampuni Allah. Masa kita tidak bisa mengampuni dosa orang lain? Bu, maafkan Bapak ya. Kasihan. Pak, lu masak apaan? Ini ikan teri sama sambal sama sayur kangkung. Masa tiap hari makanan beginian? Tempe lagi, kerupuk lagi, teri lagi. Daging dong! Buru-buru masak yang lain. Kan buat berobat Sumi juga perlu duit banyak, Rim. Duit lu pikirin, lu kan bisa pinjem. Pinjem siapa, kek? Gue pengen makan daging. Ngerti nggak lu? Kan lu nggak ngasih duit belanja, bagaimana mau makan daging? Resek lu ya! Lu ngelawan gua? Hah? Astagfirullahaladzim. Gua bilang gua pengen daging! Pakai ngoceh segala macem lu! Bacot lu, ha? Gua matiin! Pokoknya bilang gua pengen makan daging! Lu cari kemana, kek? Kemana lagi tempat? Bu Ahmad. Oh iya. Sum, ya Allah, Sum, istighfar nak, istighfar. Yang penting kamu harus niat untuk sembuh. Lawan penyakit kamu. Aku gak mungkin sembuh, Bu. Aku capek sama penyakitku ini. Rasanya Allah gak adil sama Sumi. Ya Allah, nah, kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Kamu tidak boleh menghujat Allah. Rasanya sakit, Bu. Rasanya lebih baik Ibu Sumi mati aja. Astagfirullahaladzim, nak. Kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Istighfar, nak. Kamu tidak boleh putus asa. Percuma, Bu. Penyakit Sumi juga gak akan ada obatnya. Enggak, Sum. Penyakit kamu pasti Allah sudah menyediakan obatnya. Sumi cuma kasihan sama Ibu. Ibu yang harus banting tulang untuk cari biaya pengobatannya Sumi. Sum, kamu gak perlu mikir kayak gitu. Ibu ridho ikhlas. Yang penting, kamu harus niat sembuh. Kamu harus berjuang lawan penyakit kamu. Kamu gak boleh putus asa. Allah tidak menyukai umatnya yang berputus asa. Ya.
mencari tangga ampunanmu. Maha Pengasih, tunjukkan aku jalan amal dan hidayah-Mu. Bayarnya sekalian kan Bang ya? Ntar kalau gue dapet duit gue bayar. Ya. Yang kemarin aja belum bayar. Masa sekarang nggak bayar lagi sih, Bang? Gue bilang catet dulu. Takut banget sih lo. Biasanya juga gue ngutang, lu catet ntar gue bayar. Lu catat apa sih? Bang Karim bilang catat gak ya? Lu catat. Sekalian gua, lu catat. Gua juga. Catat. Aduh. Kalau pada ngutang semua, ayah kagak bisa belanja, Bang. Lu rese amat ya. Mau gue bakar nih warung, hah? Gue tuh balik-balikin. Gue bilang catat dulu, ntar gue bayar kalau gue punya duit. Rese lo. Iya, Bang. Biar. Ayah catat, Bang. Ayah catat, Bang. Gini ya. Gue kagak bayar. Ntar gue bayar. Nih, catat juga satu. Giliran gue. Jangan gitu dong Bang Karim. Ayo juga kan narik. Lagian sekarang kan bagiannya Ayo Bang. Penumpang lain ntar lo. Sekarang sama gue. Ayo, Bu. Yaudah Bu, Ibu naik itu aja. Saya lagi malas ribut Bu. Udah. Ya. Nggak hafal dari sini, Bu. Ya kalau nggak tahu tanya dong, Bang. Jadi ribet begini sih. Iya. Ya, Bang. Kurang, Bu. Ini kan tadi Abang minta 10.000. Tadi kan pakai muter-muter, nyasar lagi. deh. Tambahin. Oh, enggak. Bu nambah nggak? Hah? Tambah. Iya, sebentar. 10 lagi. Nyasar kagak mau nambah lagi lo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Riswat. Betul, Bu. Saya Riswat. Astagfirullahaladzim. Tolong Riswat. Jangan datang kemari. Jangan ganggu keluarga emak lagi. Ya Allah, ternyata keluargaku masih ketakutan terhadapku. Bu, Ibu tidak perlu takut lagi dengan Riswat. Riswat tidak seperti dulu lagi, Bu. Tolong Riswat, jangan kesini lagi. Ya Allah, kenapa begini? Apakah sudah tidak ada pintu maaf bagi seorang bekas narapidana sepertiku? Baiklah, Bu. Saya permisi.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Riswat, Saya, Bu. masuk. Riswat pernah membunuh orang. Aku berhadapan dengan bekas penjahat. Jamilah sudah nikah lagi, Riswat. Subhanallah. Rupanya banyak yang berubah. Nikah. Kapan, Bu? Setelah anakmu berumur 10 tahun. Kamu jangan menyalahkan Jamilah. Dia tidak tahu kalau kamu bebas. Dia tahunya kamu akan dihukum seumur hidup. Saya mengerti, Bu. Saya tidak menyalahkan Jamilah. Siang-siang begini enaknya ngopi nih, ya. Bu. Ada apa, Bang? Lihat tuh. Mereka pasti mau hutang lagi di warung kita. Terus gimana, Bu? Nih, Bang. Lah, kemana, Nang? Enggak, ada Bang Karim malah. Dah. Ini belum dihabisin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Riswat, Apa kabar, Jamilah? ya Allah, Bang Riswat bebas. Nggak mungkin. Aduh, aku harus bilang apa sama dia? Aku sudah nikah lagi. Jamilah, tidak usah takut. Mas sudah tahu apa yang terjadi selama Mas di penjara. Suamimu mana? Sedang kerja, Mas. Anakmu cantik sekali. Dia anak... Sumi, kenalkan, ini Pak Riswat. Ini temannya Ibu. Sumi. Riswan. Saya permisi masuk dulu sebentar, Mas. Mau nganterin anak saya masuk kamarnya. Silakan. Anak itu sakit-sakitan. Silakan duduk. Diminum dulu. Tapi sepertinya Jamilah tidak ingin Sumi tahu kalau saya adalah bapaknya. Bang, tadi aku lihat Riswan. Sepertinya dia baru keluar dari penjara. Aneh kagak percaya omongan Bang Barda. Bang Riswat itu kan hukumannya seumur hidup, Bang. Benar. Nggak mungkin kau salah lihat. Yang bener nih, Bang. Kalau emangnya Bang Riswat udah keluar, dia pasti ke rumah Ade duluan, Bang. Abang harus hati-hati, Bang. Emangnya lu lihat dia di mana? Di depan rumah Abang. Dia lagi ngobrol sama Mak Samin. Kagak mungkin. Dia tuh kan hukumannya seumur hidup, Bang. Bang, mulai sekarang Abang kudu hati-hati. Abang kan ngawinin bininya, Bang. Alah, tenang aja lah. Kalau dia macam-macam, gue beresin sekalian. Kenapa harus takut? Badan lu gede-gede. Kalau dia macam-macam, Abang nggak perlu turun tangan. Biar ayah yang lipat. Nah. Mas Riswat sudah bebas. Alhamdulillah, Jamilah. Mas dapat remisi. Banyak yang berubah setelah Mas pergi. 10 tahun saya menanti tanpa kepastian. Saya sudah mengkhianati pernikahan kita, Mas. Saya terpaksa harus menerima lamaran dari Bang Karim. Mas mengerti. Mas mengerti sekali, Jamilah. Mas tetap bersyukur bisa bertemu denganmu. Jamilah banyak berubah. Kelihatan seperti yang tidak bahagia. Kalau saja saya tahu
Mas Rizwan pasti keluar dari penjara. Pasti ceritanya akan lain, Mas. Tapi ya, saya senang bisa ketemu lagi sama Mas. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk ketemu lagi. Alhamdulillah. Allah masih memberi kesempatan sama Mas untuk bertobat, Jamila. Subhanallah, Bang Rizwan sudah berubah. Dia jadi kelihatan lebih sabar dan bijaksana. Maafin saya, Mas. Mas tidak menyalahkan Jamila. Mas bahagia bisa bertemu denganmu dan melihat Sumi. Dia anak kita, kan? Iya, Mas. Tapi saya mohon, tolong, Mas jangan bilang kalau Mas adalah bapaknya. Apa karena Mas seorang pembunuh? Bapak mabuk-mabukan lagi? Hah? Apa lo bilang? Apa lo bilang? Ya! Pak, kalau ada masalah, kita selesaikan baik-baik, Pak. Tapi masalah nggak bakalan selesai kalau Bapak membicarakannya sambil mabuk-mabukan seperti ini, Pak. Lo nggak usah nasihatin gue. Gue mau mabok kek. Gue mau ngapain kek, itu urusan gue. Bukan urusan lo. Mana lo? Jangan sakitin Jamila, Rim. Diam, lo nggak usah ikut campur, ini urusan gua sama Jamila, bukan urusan lo. Jangan, Pak, jangan, Pak. Lo masuk. Gua bilang lo masuk. Masuk lo. Iya, Ma masuk, tapi janji jangan sakitin Jamila. Gua bilang lo masuk kamar. Masuk. Masuk lo, masuk. Jangan sakitin Jamila, Rim. Udah diam. Dengar. Sini! Mantan laki lo tadi kesini kan? Ya? Iya, Pak. Sekarang mana? Tapi saya sudah tidak tahu dia di mana sekarang. Lo jangan bohong, gua tahu dia baru keluar dari penjara. Main kesini. Iya kan? Iya, Pak. Tadi dia memang kesini. Tapi saya sudah nggak tahu sekarang dia di mana. Ya! Gitu. Hah? Kalau gua nggak ada, lu main sama laki-laki lain. Lu undang laki-laki lain ke sini. Ngapain? Hah? Lu tidur sama dia kan? Iya? Astagfirullahaladzim, Pak. Saya bukan perempuan yang tidak tahu aturan. Lagi pula itu kan tidak boleh, Pak. Haram hukumnya. Nah, jangan banyak ngomong lu. Pokoknya, mulai sekarang gua nggak mau lihat ada laki-laki lain ke sini. Apalagi si Rizwan. Ngerti lo? Assalam. Ya Allah, hamba senantiasa panjatkan puji syukur kepadamu ya Allah atas rahmat dan hidayah-Mu. Berilah hamba kekuatan ya Allah untuk memelihara hidayah-Mu di dalam diriku ya Allah, agar hamba menjadi orang yang soleh, hamba yang bisa menegakkan segala perintah-perintah-Mu ya Allah.
Ya Allah, maafkanlah segala kesalahan hamba ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa hamba-Mu ini ya Allah. Allah Akbar. Amin. Sudahlah, Pak. Jangan berprasangka yang bukan-bukan sama saya, Pak. Saya tidak mungkin mengkhianati Bapak. Gue minta duit. Saya nggak punya uang, Pak. Lo jangan bohong, setiap gue minta lo bilang kagak ada. Lo baru nyuci kan? Sini. Ini Bang mau dicuci, Pak. Jangan diminta, Pak. Ini untuk pengobatannya Sumi. Sumi itu anak lo, bukan anak gue. Jadi semua urusan lo, bukan urusan gue, ngerti nggak lo? Iya, Pak. Tapi Bapak seharusnya juga ikut bertanggung jawab, Pak. Dan Sumi kalau tidak diobatin, dia bisa sakitnya parah, Pak. Biarin aja. Biar mampus kalian. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya tidak setuju kalau si Riswar kita libatkan dalam perbaikan musola ini. Iya Pak Ustadz. Dia itu kan bekas narapidana. Saya khawatir dia akan bikin masalah lagi. Kita nggak boleh seudon. Saya tahu dia bekas narapidana, tapi sekarang persoalannya lain. Dia itu ingin berbuat baik, ingin membantu kita memperbaiki musola. Apa kita larang? Apa kita halangi orang itu berbuat baik? Ya? Tapi Pak Ustadz, si Riswar kan bekas pembunuh. Saya takut kalau kita berhubungan sama dia, nanti dia salah paham Pak Ustadz. Sekarang gini deh, apakah seseorang pernah berbuat salah, lantas dia pengen sekali untuk mengulangi kesalahannya? Saya tahu dia bekas pembunuh. Dan semuanya itu telah dia tebus selama bertahun-tahun dalam penjara. Nah sekarang dia ingin kembali ke tengah-tengah masyarakat. Seharusnya kita ini membantu dia bagaimana caranya agar dia bisa kembali menemukan jati dirinya. Sekarang gini ya, kita nggak boleh menduga macam-macam, kita nggak boleh berpikir macam-macam. Kita lihat saja perkembangannya di lapangan. Oke? Ya, sekarang bubar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampuni dosa-dosaku ya Allah. Ampuni dosa kedua ibu bapakku ya Allah. Aku tahu apa yang terjadi pada diriku ini. Semua yang terjadi pada diriku adalah kehendak-Mu ya Allah. Aku ridho dan ikhlas ya Allah. Aku pasrah menerima semua cobaan ini dengan lapang dada ya Allah. Lindungi aku dan anakku dari godaan setan dan niat jahat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah. Aku harus bertanya sama ibu. Bu. Ibu kenapa bohong sama Sumi? Astagfirullahaladzim. Bohong apa, Nak? Ibu bilang kalau Bapak Sumi udah mati. Kenapa Ibu nggak terus terang kalau Bapak Sumi masih hidup, Bu? Kamu pasti dengeran omongan Bapak ya? Iya, Bu. Sakit rasanya dengar perkataan Bapak. Dia nggak mau urusin Sumi lagi. Tapi lebih nyakitin buat Sumi. Ibu berbohong tentang siapa sebenarnya bapaknya Sumi, Bu. Ibu kenapa nggak bilang kalau Pak Riswat adalah bapaknya Sumi? Udah, sekarang kamu istirahat aja, ya? Ya Allah, ampunilah hamba-Mu ini karena telah berkata bohong. Hamba tidak ingin anak hamba mengetahui kalau dia anak seorang pembunuh. Sadaqallahul azim.
Belum tidur, Jam? Belum, Mak. Belum ngantuk. Lagi ada yang dipikirin? Sumi, Mak. Dia sudah tahu siapa bapaknya. Tadi dia baru saja menanyakannya sama saya. Apa tidak sebaiknya kamu berterus terang? Sumi kan sudah besar. Enggak, Mak. Saya malah merasa jadi nggak enak. Saya merasa bersalah sama Mas Rizwan. Kamu nggak usah menyesal. Kan Rizwan juga sudah mau menerimanya. Jadi kamu nggak perlu merasa bersalah. Merasa bersalah, Mak. Sebagai istri, saya tidak setia sama Bang Karim, Mak. Kamu menyesal? Saya nggak tahu lagi, Mak. Hidup rumah tangga seperti ini patut disesali atau tidak? Semua yang sudah terjadi juga atas kehendak Allah. Jadi kita serahkan semuanya kepada Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Rizwan. Sumi. Bagaimana sakitnya? Udah baik kan? Ya begini Pak Rizwan. Kayaknya juga penyakit Sumi nggak akan sembuh. Duduk Pak Rizwan. Kenapa begitu, Sumi? Itu namanya kita tidak percaya sama Allah, Sumi. Allah itu maha segala-galanya. Dan Sumi harus percaya kalau kita memohon kepada Allah, Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Iya Pak Rizwan. Sumi juga sering berdoa agar ada yang membantu ibu mencarikan biaya pengobatannya Sumi. Memang hanya ibu yang membiayai berobatmu. Bapakmu? Bapak tiriku. Dia malah sering bikin sengsara ibu. Dia sering minta uang hasil nyuci baju di tetangga. Mungkin kalau bapak kandungku masih hidup, ibu nggak akan sengsara kayak gini. Katanya ibu, bapak kandungku itu orang yang baik loh, Pak. Maafkan Bapak, nak. Seharusnya kamu tidak menderita seperti ini. Sumi, ayo masuk ke dalam. Kamu udah terlalu lama berjemur, ya? Saya masuk dulu ya, Pak. Ya, silakan, Sumi. Aku benar-benar tidak boleh berhubungan dengan anakku sendiri oleh Jamila. Mas Rizwan, saya melarang Mas mendekati Sumi. Jamila, Sumi itu kan anakku juga. Iya, Mas. Tapi tolong, jangan dekati Sumi dan keluarga kami. Biarkanlah Sumi seperti ini. Dia tidak tahu siapa bapaknya. Kamu mengatakan bapaknya sudah mati? Saya tidak punya harapan lagi, Mas. Saya tidak tahu kalau Mas Rizwan bisa bebas. Saya pikir Mas Rizwan akan meninggal di penjara. Jamila, maafkan aku. Aku sudah membuatmu sengsara. Saya mohon, Mas. Tolong, jangan kesini lagi. Karena kalau suami saya tahu Mas sering kesini dan menemui kami, dia pasti akan marah. Insya Allah, Jamila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya! Ya! Dari mana kamu? Masya Allah, Mas. Bicara pelan sedikit kan bisa. Saya terlalu kasar? Dari mana kamu? Hah? Kamu baru ketemu Rizwan kan? Mau apa kamu ketemu sama dia? Kamu mau balik sama dia? Ya? Mas, kenapa sih kamu selalu mengungkit-ungkit persoalan yang gak pernah ada? Saya sendiri tidak pernah berpikiran sampai ke situ, Mas. Ah, bohong kamu! Bohong!
Ngapain kamu ketemu sama dia? Ngapain? Saya nggak pernah percaya omongan perempuan. Kamu bohong kan? Enggak, Mas. Awas. Kalau saya lihat kamu ketemu sama dia lagi, saya bunuh kamu. Bunuh saja saya, Mas. Bunuh, Mas. Nantang ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Bang Rizwat. Apa kabar, Bang? Masya Allah. Bang Rizwat kenapa nggak ngabarin kita? Kita kan bisa jemput di LP, Bang. Gak apa-apa, Titin. Takut ngerepotin kalian. Alhamdulillah. Abang kapan bebas, Bang? 2 hari yang lalu, Miat. Selama ini, Abang tinggal di mana, Bang? Di musola. Masya Allah. Abang kenapa nggak kesini, Bang? Abang bisa tinggal di sini ya, Bu, ya? Iya, Bang. Tidur di sini, Bang. Ini juga rumah Abang kok. Kemarin kan Abang udah datang ke tempat Jamila. Ya, Abang lihat udah berubah, Miat. Ya udah, Abang tidur aja di musola. Sekarang rencana Abang apa? Gimana ya, Miat? Abang kan mesti cari makan. Jadi harus kerja. Kerja apa aja lah. Yang penting halal, Miat. Abang mau nggak ngojek, Bang? Kalau Abang mau, nanti saya antar ke Haji Jamil. Ojeknya banyak yang nganggur, Bang. Mau nggak, Bang? Sampai depan ya, Bang. Iya, iya. Udah, Pak. Bang, ada berita yang kurang menyenangkan. Apaan? Rizwat narik ojek. Kurang ajar tuh anak. Bener-bener pengen nyaingin gue. Gue kerjain dia. Terus gimana, Bang? Mau diapain tuh orang? Apa perlu gua yang beresin? Lu semua tahu gua kan? Pokoknya gua akan bikin dia nyesel berani narik ojek. Allahu Akbar. Gua minta kopi dong. Iya, Pak, sebentar. Lu tuh budak atau apa sih? Gua bilang gua minta kopi. Jam, biar emak aja yang bikin kopi. Bapak kalau minta sesuatu pasti nggak sabaran. Lu kalau nggak mau ngelayanin gua, lu keluar dari sini. Bukannya nggak mau ngelayanin, Pak. Tapi ini kan tanggung. Lagian Bapak, apa nggak bisa? Kalau minta apa-apa tuh nggak pakai marah-marah dan teriak-teriak. Minum kopinya. Kopi apaan ini? Hah? Pahit begini. Gulanya habis, Pak. Kalau kagak ada gula, lu pergi cari gula. Gua pengen minum kopi yang manis. Ya tunggu, Pak. Ini tanggung. Orangnya udah nungguin. Jadi lu lebih pentingin orang daripada gua. Iya. Bukan begitu, Pak. Ini punya orang nih. Ya. Ini. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Kalau rusak saya harus ganti pakai apa? Sebodoh. Kalau perlu gua bakar sekalian. Gua bakar. Pak, jangan, Pak. Pak. Biar orang-orang tahu. Bapak kok kasar gitu sama ibu? Kalau emang Bapak nggak seneng, jangan nyusahin ibu, kan kasihan Pak Ibu. Anak kecil lo, tahu apa lo? Gak usah ikut campur. Sumi bukan anak kecil lagi dan Sumi tahu mana yang benar dan mana yang salah. Usir nih anak. Usir dari anak dari rumah ini. Kamu nggak berhak mengusir kami. Ini rumah emak. Cukup. Biarin Bu, biar Bapak tahu nggak bisa saya langsung sama ibu, Mbak Nenek.
Gua setrika nih anak. Ayo, Pak. Ayo. Ya sudah benar-benar keterlaluan, Mak. Saya nggak tahan kalau terus-terusan begini. Sabar, Jamila. Biarin aja apa maunya. Nggak bisa, Mak. Kalau dibiarkan, dia akan terus-menerus menginjak-injak kita. Rumah ini kan rumahnya emak, bukan rumah dia. Sabar. Lebih baik kita ngurusin Sumi daripada ngurusin dia. Ya. Bang Karim, bangun bang. Tuh. Riswat. Apa kabar lo? Hah? Alhamdulillah, baik Karim. Minum. Terima kasih. Lo kan udah lama nggak minum ginian. Hah? Pura-pura. Belaga alim lo. Lo udah ketemu sama Jamila? Iya, udah. Jamila itu sekarang bini gue. Sekarang saya tahu, Karim. Jadi gue minta lo nggak usah ketemu sama dia lagi. Ya? Insya Allah. Saya juga mau nitip, Karim. Tolong jaga Jamila sama anak saya. Riswat! Jamila itu bini gue. Jadi lo kagak usah ngatur gue. Ngerti lo? Pakai nitip segala lagi. Udah sana. Satu lagi. Kalau lo mau mangkal di sini, lo minta izin dulu sama gue. Ya? Saya ngerti. Sekalian saya mau minta izin mangkal di sini. Benar. Assalamualaikum. Kalau lu mau mangkal di sini, lu harus menghormati Bang Karim. Semua orang di sini pada hormat pada Bang Karim. Lu ngerti gak? Iya, saya ngerti. Ya udah sana. Janganlah kau mabuk melihat diriku. Marilah menyanyi berjoget bersama. Di sini bertabur sejuta impian, tersungging senyuman yang sangat menawan. Diriku bukanlah sebotol minuman. Sabaran dong, Mbak. Ketahuan ya, pasti udah lama nih nggak dapat dari istrinya kan? Tutup bang. Ya Allah, sembuhkanlah penyakitku ini ya Allah. Ampunilah dosa-dosaku. Berikanlah kekuatan lahir dan batin pada ibuku ya Allah. Dan bukakanlah jalan pikiran untuk ayahku ya Allah, untuk menyadari kekeliruannya. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Makanannya kok nggak dimakan sih? Bu, lebih baik besok ibu nggak usah bikin lagi makanan buat Sumi ya. Ntar bapak marah. Lebih baik uangnya untuk beli lauknya bapak ya Bu. Buat bapak itu sudah ada, nah. Ibu beliin ini sengaja buat kamu. Ibu pengen lihat kamu cepat sembuh. Ibu bilang buat bapak sudah ada. Emangnya ibu lagi banyak uang? Sudahlah, ayo dimakan.
makanan, kagak ada gelas. Mila! Mila! Lu tuh nyediain makanan, kagak ada gelasnya. Lagian lu bisa masak gini, duit dari mana? Ada yang nolongin saya, Pak. Ada yang nolongin? Wow, enak banget ada yang nolongin. Mana makanannya enak-enak lagi, ya Bang ya? Gue bilang gue minta minum. Iya Pak, saya dengar. Kopi gue. Mbak, tunggu. Saya teh manis ya, yang panas ya Mbak ya. Ini Bang, perbaikan gizi. Apa lagi ya? Ibu tahu perasaanmu, Jamilah. Iya, Mak. Tapi ini sudah benar-benar keterlaluan. Dia sama sekali tidak menjaga perasaan saya, Mak. Ya, begitu itu juga kan suamimu. Iya, Mak. Tapi kalau terus-terusan begini, lama-lama saya nggak tahan. Makasih Mbak. Mendingan kita terusin di kamar. Ayo, siapa takut? Mbak, tolong ya dibersihin. Buka pintunya, keluar, Pak. Jamilah, sabar. Sabar. Ada apa sih? Hah? Bawa keluar perempuan itu. Saya tidak ingin rumah ini jadi tempat zina. Lo sekarang mau ngelawan gua lo? Hah? Bunuh saja saya, Pak. Bunuh. Alah, rese lo ah. Sabar ya. Astagfirullahaladzim. Dia benar-benar tidak menganggap aku ada di sini. Saya nggak kuat kalau begini terus-menerus. Suami saya sudah nggak peduli lagi sama saya. Dia hanya bisa menuntut dan menyakiti perasaan saya dan emak. Dia bawa perempuan ke rumah dan menyuruh saya melayaninya seperti seorang pembantu. Maafin saya ya, Mas. Saya jadi melibatkan Mas dalam persoalan rumah tangga saya. Saya nggak tahu lagi harus cerita sama siapa. Gak apa-apa. Mana, Mat? Mau nganter Mbak ini ke Cikini. Ini kan giliran gue. Masa ya? Loh, gimana sih Bang? Udah duduk sini. Udah. Abang kok diem aja, Bang? Ya, biar aja toh. Rezeki kan ada yang ngatur. Ya emang sih, Bang. Cuman kalau caranya kayak gini nih, Bang. Si Karim bakalan nginjak kepala kita, Bang. Insya Allah enggak. Daripada kita rebutan penumpang, mendingan saya ngalah toh. Bang, maaf Bang ya. Dengar-dengar Abang kan pernah masuk penjara. Kenapa nggak dilawan aja Bang si Karim, Bang? Biar jadi pelajaran buat dia. Noto udah sholat? Kita sholat bareng ya? Pak Rizwan, yang kemarin udah dilas ya? Sudah, Ustaz. Udah beres. Terus Mas, nanti kalau udah selesai, makannya ada di bawah ya. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam, Pak.
lagi benerin musola ya, Kang? Iya, Pak. Musola kita udah tua soalnya, Pak. Wah, hebat ya. Warga kampung sini benar-benar hebat. Mereka kompak untuk memperbaiki musola. Bang, ngomong-ngomong, di sana ada Riswat ya? Ada, Pak. Dia juga bantu-bantu kita. Wah, hati-hati loh. Dia itu kan bekas narapidana. Tapi kan dia sekarang udah insaf, Pak. Dia juga udah rajin sholat sekarang, Pak. Alah, kalian kok bisa dibohongin Riswat? Riswat itu sedang cari kesempatan. Dia akan membuat kejahatan lagi. Tapi dia tidur di musola juga loh, Pak. Dia juga ikut ngejaga di situ, Pak. Nah, itulah kehebatan Riswat. Dia bisa menjelma jadi kiai. Bisa menjelma menjadi orang baik. Tapi nanti, kalau kalian lengah, kalian bisa dihantamnya. Nah, bisa-bisa lu dilipat sama dia. Udah, kalau gitu, saya permisi dulu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Kita lihat yuk. Iya. Bu Jamila nih, Alhamdulillah diantar minumnya nih. Udah. Iya, Pak Ustadz. Terima kasih, Bu. Ya. Adik-adik ini nggak mau minum? Mas Riswat, minum. Oh iya, sebentar Mila. Suamimu masih marah-marah, Mila? Ya, begitulah Mas. Sepertinya dia nggak bakalan bisa berubah. Sekarang malah hampir tiap hari dia membawa perempuan itu ke rumah. Kalau dipikir-pikir memang keterlaluan ya Mila. Tapi Mila, yang sabar, ya. Serahkan semuanya sama Allah ya. Iya Mila. Bulan abang ada rezeki. Ngasih duit dia kayaknya. Iya. Eja. Mas ada rezeki untuk biaya pengobatan Sumi. Nggak usah, Mas. Mila, ini akan berguna untukmu. Bantu Mas menebus kesalahan-kesalahannya. Ya? Terima kasih ya, Mas. Iya, Bang. Saya sama Barja lihat dengan mata kepala sendiri. Lu yakin itu bini gue? Masa siang bolong begini gue salah lihat? Lu masih ketemu sama si Riswat ya? Pak, saya itu tadi sama warga kampung gotong royong membersihkan musola. Saya ke sana cuma nganterin minuman buat warga kampung, bukan cuma buat Mas Riswat, Pak. Gua udah ngelarang lu nemuin dia. Kenapa lu masih ketemu sama dia? Kesabaran saya ada batasnya, Pak. Bapak melarang saya ketemu sama Mas Riswat. Tapi Bapak sendiri main berbuat lain. Jadi lu mau apa? Hah? Bapak harus pilih saya atau dia. Nantangin gua. Jangan macem-macem loh. Iya, Pak. Kita cerai saja. Dan Bapak keluar dari rumah ini. Kalau kita cerai, lo yang keluar dari rumah ini. Gua yang berhak tinggal di rumah ini. Noto. Lu nariknya ntar aja. Kasih Bang Karim dulu. Dia lagi kesel tuh. Jangan cari gara-gara lu. Agak bisa. Gue seharian ngojek baru dapat sekali. Udah. Tok, lu diam, Tok. Sini, Tok. Pak, naik ngono aja, Pak. Udah, tukang ojek pada nggak kompak semua. Lebih baik saya naik ojek yang lain aja. Lu memang bego lo. Belagu. Biarin aja, biar kagak dapat semuanya. Orang ojek tuh mesti bagi-bagi. Nggak bisa seenaknya aja lo ngambil penumpang gue. Perkara lu ya.
Lo sengaja bikin gua marah, ya? Lo mau mukul lo? Lo mau ribut lo? Ya. Lo jangan cari perkara lo ya. Lo suka gangguin bini gua kan? Hah? Karim, saya nggak mau ribut sama siapapun. Saya cuma mengingatkan, kasihan Noto. Oke. Pokoknya kalau gua lihat lo gangguin bini gua, kita carok. Lo pikir gua takut sama lo? Hai. Ini nggak bisa kita biarkan, Pak. Kita harus melawan. Iya, Kang. Saya setuju. Kita harus kompak. Betul. Saya udah 2 kali dikerjain sama si Karim dan teman-temannya. Jangan sampai kejadian ini terulang lagi. Apalagi sama kita-kita. Betul. Iya, betul. Harus kita tunjukkan bahwa kita tidak mau diatur sama 2 orang preman itu. Betul. Pokoknya kalau dia datang, kita hajar lagi. Setuju? Setuju. Menurut Bang Riswat, gimana, Bang? Saudara-saudara, sebaiknya dipikirkan yang matang dulu. Apa tindakan yang mau kita ambil itu baik. Bang Riswat, kita cuman pingin ngasih pelajaran sama si Karim dan teman-temannya. Supaya dia jangan lama-lama keterusan menyakiti kita semua, Bang. Betul, Noto. Tapi maaf, saudara-saudara. Saya kira memberi pelajaran itu tidak harus dengan kekerasan, tapi dengan akal. Ya, sebaiknya kita mengalah saja. Jangan menggunakan emosi. Kita doakan saja agar saudara kita itu dibukakan pikirannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyadari akan kesalahannya. Percayalah saudara-saudara, tidak ada jagoan di dunia ini. Saya sudah membuktikannya. Iya. Saya dulu merasa jagoan, tidak ada yang saya takuti. Tapi kenyataannya kita ini hanya makhluk yang lemah, hanya makhluk kecil, saudara-saudara. Tidak ada yang pantas kita sombongkan. Menurut saya, kekerasan tidak harus dibalas dengan kekerasan. Tapi sebaiknya, kekerasan kita hadapi dengan kelembutan. Bang Riswat, kalau ayah terserah abang aja deh. Insya Allah, kita semua akan selamat dunia dan akhirat. Hei, kemana ibu kamu? Ibu sama nenek lagi pengajian di musola. Kurang ajar. Ibu kamu benar-benar nggak bisa diatur. Sama seperti kamu. Allahu Akbar. Jamila, lo emang kurang ajar ya? Ayo pulang. Astagfirullahaladzim. Saya memang betul-betul dari pengajian. Lu jangan bikin gua makin marah ya. Karin. Bikin malu. Kelakuanmu keterlaluan. Mak kenapa sih belain dia? Hah? Mentang-mentang dia anak emak, iya? Karena dia bener, Karim. Kita memang baru pulang dari pengajian. Alah, pengajian apaan? Dia kesana cuma pengen ketemu si Riswat, ya kan? Alah, lo gua... Sabar, Karim. Jangan berlaku kasar sama perempuan. Bagaimanapun juga Jamilah itu kan istri kamu. Dia kamu perlakukan kasar seperti apapun, tidak akan bisa membalas. Sebaiknya Karim kan harus melindungi dia. Alah, lo nggak usah ikut campur urusan gua. Ini urusan keluarga gua. Jamilah itu bini gua. Lo emang suka ganggu dia ya? Astagfirullahaladzim. Sabar, Karim. Persoalanmu itu bisa dibicarakan dengan Jamilah. Lo udah nggak usah banyak ngomong lah. Nggak usah. Astagfirullahaladzim. Ayo, lawan gua. Dia lo bekas pembunuh. Gua kagak takut. Ayo lawan gua. Tidak, Karim.
Saya tidak mau berkelahi dengan siapapun. Saya sudah berjanji untuk meninggalkan kekerasan selama hidup saya. Jamilah, pulanglah. Suamimu ingin kamu pulang, Jamilah. Ayo pulang. Ganjen! Ngapain pakai ngaji-ngaji segala? Hah? Ngapain? Ya Allah, Pak, saya itu betul-betul ngaji di musola. Musola? Gue tahu. Di sana ada mantan laki lu kan? Biar lu bisa ketemu, iya kan? Astagfirullahaladzim, Pak. Kamu kenapa sih pikirannya picik sekali dan selalu berprasangka buruk? Alah, ngapain pakai ngaji-ngaji segala? Awas. Kalau lu ngaji lagi, Bapak kenapa ya selalu marah-marah sama ibu, Nek? Mungkin sudah nasib ibumu mendapat suami seperti itu. Kalau saja Bapak Sumi masih hidup, ibu pasti nggak akan sengsara kayak gini. Ya kan, Nek? Ya Allah, aku mohon petunjukmu ya Allah. Berikan jalan yang terbaik untukku dan keluargaku ya Allah. Tolonglah hamba-Mu ini ya Allah. Tolonglah aku dan keluargaku ya Allah atas cobaan yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Jamilah mendapat suami yang zalim. Tapi hamba tidak bisa mencampuri urusan rumah tangga orang. Apa yang harus hamba perbuat, ya Allah? Tunjukkanlah pada hamba, ya Allah, agar hamba bisa menolong Jamilah dan Sumi, anak hamba. Astagfirullah. Kenapa lo? Bapak masih membawa perempuan itu juga. Dia perempuan gue. Emang kenapa lo? Mulai sekarang lu harus ngelayanin gue, ngelayanin si Neni. Apa yang diminta, lu kasih. Kan saya istrinya Bapak. Iya, lu bini gue. Tapi dia temen tidur gue. Ngerti lo? Astagfirullahaladzim, Pak. Itu zina namanya, Pak. Nggak boleh. Allah tidak menyukai perbuatan zina. Dosa. Alah, gue kagak peduli. Astagfirullahaladzim. Bapak kejam. Sakit hati saya, Pak. Sakit. Mila. 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 Pada di sini loh. Bukannya keluar ngelayanin gue, bikin minum, cari makanan kek. Karim, kenapa nggak perempuan yang kamu bawa itu suruh ngeladeni kamu? Gua pengen lo yang ngelayanin gue. Enggak, ibu sama nenek nggak boleh ngeladenin bapak. Ya anak mulai kurang ajar ya. Anak sama bapak sama aja. Dasar anaknya Rizwan. Lihat tuh. Anak kamu tuh. Jadi benar aku anak Pak Rizwan.
Ini kedua kalinya aku dengar kalau Pak Riswat adalah bapakku. Kalau kalian nggak mau ngelayanin gua, keluar dari rumah ini. Keluar! Baik, Karim. Kami akan keluar dari rumah ini. Silakan ambil rumah emak kalau kamu mau. Enggak, Mak. Itu nggak adil. Ini kan rumahnya emak. Bapak benar-benar keterlaluan. Ini kan rumahnya emak. Kenapa emak yang diusir dari sini? Saya nggak bakalan maafin Bapak sampai mati. Lu keluar. Keluar. Gua bilang keluar. Keluar, cepat. Ayo keluar, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, Jamilah. Ada apa ya, Jamilah? Saya minta maaf sebelumnya, Mas. Saya selalu saja merepotkan Mas. Tapi rasanya saya sudah tidak tahan lagi. Saya harus menyelesaikan ini semua. Maksud Jamilah apa? Sebelumnya Ibu minta maaf ya, Nak. Selama ini Ibu menyembunyikan sesuatu dari kami. Sekarang Ibu akan mengatakan yang sesungguhnya. Selama ini kamu selalu bertanya, Bapak kamu ada di mana? Inilah Bapak kamu, Nak. Iya, Ariswat ini adalah Bapak kamu. Dulu waktu kamu kecil, bahkan sampai sekarang pun, Ibu selalu berbohong sama kamu dan mengatakan kalau Bapak kamu sudah meninggal. Itu semua Ibu lakukan untuk melindungi kamu, Nak. Ibu tidak ingin kamu tahu kalau Bapak kamu ada di dalam penjara dan Bapak kamu adalah pembunuh. Tapi sekarang itu semua tidak beralasan karena Bapak kamu sudah berubah menjadi orang yang soleh. Ibu minta maaf ya, Nak. Bapak. Sumi. Abang balikan lagi sama Mbak Jamila? Enggak, Titin. Ini abang kemari mau minta tolong sama kalian. Jamilah ini kan baru ada masalah sama suaminya. Jadi untuk sementara abang minta kalian mau menerima mereka tinggal di sini. Ya sampai masalahnya selesai, Tin. Aduh, Bang. Ntar kalau Bang Karim tahu gimana, Bang? Saya ntar kena sasarannya, Bang. Iya, Bang. Dia kan tiap hari kesini, Bang. Nggak apa-apa. Titin sama Miat nggak usah khawatir. Nanti soal Karim, ya biar abang aja yang hadapin, ya? Ya kalau gitu, terserah abang aja deh. Kagak apa-apa, Bang. Silakan, Bang. Ya, ayo, Mbak. Bu, silakan masuk. Kurang ajar si Riswat. Si Riswat selalu ikut campur urusan gue. Bener, Bang. Dia memang menentang abang kayaknya. Iya, Bang. Kagak ada takut-takutnya tuh orang. Kayaknya harus dikasih pelajaran, Bang. Nanti gua hajar. Biar dia tahu siapa gua. Nah, Bang. Itu dia, Bang. Angin. Assalamualaikum. Dengar lo selalu ikut campur urusan gua sama Jamila. Lo berhenti kalau masih mau hidup. Astagfirullahaladzim. Demi Allah, Karim. Saya nggak mau ikut campur urusan keluargamu. Karena saya tahu Jamilah kan sudah jadi istri kamu. Kamu bisa bawa pulang setiap saat kok. Alah, banyak omong lo ya. Lo kagak usah banyak omong. Mulai sekarang lu nggak boleh narik ojek di sini.
kalau mau selamat. Demi kebaikan semua, insya Allah saya berhenti narik ojek. Assalamualaikum. Akhirnya Rishad menyerah juga sama kita, Bang. Dia jual sama abang. Iya. Ternyata cuma segitu aja si Rizwan. Nggak ada perlawanan sama sekali. Nyalinya kecil. Gua demen banget. Akhirnya Rizwan bertukuk lutut sama gua. Mulai sekarang semuanya gua bisa dapetin. Setiap orang punya persoalan dalam kehidupan ini. Nah, atas kehendak Allah lah semua persoalan itu bisa terselesaikan. Allah juga memberikan cobaan kepada umatnya tanpa pandang bulu. Dia memberikan cobaan kepada seseorang itu berupa kekayaan yang melimpah ruah. Bahkan sebaliknya dia juga memberikan cobaan kepada seseorang itu berupa kemiskinan yang serba kekurangan. Dia juga memberikan cobaan berupa penyakit. Nah, disinilah kita sebagai umatnya dituntut sampai sejauh mana kualitas keimanan kita kepadanya. Sampai sejauh mana kita bersabar menerima semua ini. Dan semuanya kita kembalikan kepada Allah. Yakinilah bahwa Allah akan memberikan pertolongan dan jalan keluar terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Yakini itu, Ibu. Iya, Pak Ustadz. Saya setuju dengan itu semua. Saya juga sudah menyerahkan seluruh masalah kehidupan saya sama Allah. Bahkan saya tidak pernah berhenti-hentinya saya berdoa sama Allah. Tapi rasa-rasanya doa saya belum pernah terkabulkan. Ibu Jamilah. Sebenarnya bukan doa Ibu tidak dikabulkan, tapi belum. Ya Bu ya. Kita diberikan akal oleh Allah untuk berpikir. Kita usaha, berupaya terlebih dahulu. Dan kita iringi dengan permohonan kepada beliau. Mintalah. Yakinilah. Pasti Allah akan memberikan pertolongan pada kita. Assalamualaikum Pak Ustadz, Bu. Waalaikumsalam. Saya mau ngabarin, Bang Karim kecelakaan Pak Ustadz. Terus di mana sekarang? Ada di rumah sakit sekarang. Assalamualaikum Pak Ustadz, Bu. Sebaiknya kamu menjenguk suamimu. Saya nggak mau ke rumah sakit. Kenapa begitu, Jamilah? Bagaimanapun juga dia itu kan suamimu. Dia baru terkena musibah. Sakit hati saya atas kelakuan dia masih membekas, Mas. Jamilah, kamu harus bisa memaafkan Karim. Enggak, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Sumi. Yang sabar ya. Insya Allah. Ya Allah, Bang. Makanya Abang sadar, Bang. Bang Karim kan udah tua. Abang jangan nyusahin keluarga terus dong, Bang. Kohar. Kalau lu nggak ridho, rawat gue di sini, mendingan lu pulang deh. Bang, Abang jangan salah ngerti kayak gitu dong, Bang. Saya di sini ini menolong Abang. Kalau bukan saya, siapa lagi yang mau nolongin Abang? Ya, istri Abang sih udah saya kabarin. Cuma sampai sekarang belum mau datang juga, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karim, bagaimana keadaanmu? Lu ngapain datang ke sini lu? Kedatangan kami kemari
Pak Karim jangan curiga dulu lah. Kami cuma ingin besuk dan pengen tahu keadaan Pak Karim yang sebenarnya. Cuma itu. Betul, Karim. Kami kemari cuma ingin... Alah, gua nggak perlu lu kasihani. Mendingan lu pergi dari sini. Pergi lu. Pergi gua bilang. Sabar bang, sabar. Jangan bang, jangan. Istighfar. Gua nggak suka sama orang itu. Pergi lu. Baiklah, baiklah Kohar. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, maafkan abang saya Pak. Mungkin dia masih syok. Bang Rizwan, maafin abang saya Bang ya. Nggak apa-apa, Kohar. Kami akan selalu doakan semoga Karim diberi kesembuhan secepatnya. Iya, makasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Lah, Mpok Jamila kagak nengokin suaminya? Kagak. Punya laki begitu mah ngapain besuk? Biarin aja, Bang. Iya juga sih. Kita juga nggak ada yang nengokin si Karim. Biarin aja dia kecelakaan. Nyari duit jadi aman. Nggak ada yang rese. Biar dia tahu rasa. Orang kalau mau menanya sendiri ya syukurin aja. Ayo setuju sama Mpok Jamila. Laki kalau jahat kagak usah diurusin, Pok. Benar. Ya jangan begitu, Minat. Karim itu memang kasar dan sering berbuat jahat sama kita kan. Tapi saat ini dia kan sedang terkena musibah. Sebaiknya kita jangan menyalahkan dia terus. Justru ini saat yang tepat bagi kita untuk menunjukkan kasih sayang padanya. Tapi gini Bang Rizwat, kita tuh susah banget buat maafin orang yang udah banyak nyakitin kita, Bang. Loh, Noto, Rasulullah saja mengajarkan agar kita menolong musuh kita. Kalau musuh kita itu sudah tidak berdaya, apalagi ini. Karim itu teman kita, ya saudara kita juga. Masa kita nggak bisa memaafkan kesalahannya? Enggak. Udah dong, Bang. Abang jangan marah-marah terus. Ingat, Abang lagi sakit. Lebih baik Abang berdoa pada Allah. Mungkin musibah yang Abang alami saat ini adalah teguran buat Abang. Lu ngoceh melulu, berisik lu. Bang, abang itu harusnya masih bersyukur, Bang. Masih ada orang yang merhatiin abang. Kalau ada orang yang besuk ke sini, berarti dia tuh masih nganggap abang sebagai saudara, Bang. Nganggap abang sebagai teman. Kok lu tahu apa sih? Lu tuh adik gua, nggak usah sok tahu lu. Maaf Pak Ustadz, saya nggak habis mengerti kenapa Karim memusuhi saya. Padahal saya tidak pernah memusuhi dia dan tidak pernah mengganggu keluarganya. Kadangkala maksud baik kita itu selalu disalahartikan oleh orang lain. Mereka tetap memandang kita itu buruk. Di mata mereka itu hanya kejahatan yang kita miliki. Seolah-olah pintu maaf itu tidak ada buat kita. Dan kita tidak sama sekali tidak diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Tapi kita tidak boleh putus asa, Mas. Sebab yang namanya maksud baik itu akan dapat balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas yakinlah, pada suatu saat nanti Mas akan tahu, akan dapat jawabannya. Seperti apa sikap Karim itu terhadap Mas. Kalau Mas sudah tahu, jangan dendam sama dia. Akan tetapi sebaliknya, tunjukkan bahwa kita itu benar-benar baik dengan dia. Mas tahu nggak, itulah sifat Rasulullah SAW yang harus kita teladani. Baiklah Pak Ustadz, terima kasih. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Bang? Aduh. Bang, ada apa? Kaki gue. Hah? Nggak bisa gerak. Hah? Nggak bisa bergerak?
Lu panggil dokter buruan. Iya, Bang. Ini Bang Karim nggak tahu kenapa tiba-tiba kakinya nggak bisa bergerak. Mana dokter? Tolong. Kenapa, Pak? Nggak bisa gerak kaki. Sebentar, Pak ya. Saya periksa dulu. Iya. Coba diangkat kakinya, Pak. Nggak bisa. Bagaimana, Pak? Apakah berasa kakinya? Enggak. Lalu gimana, Dok? Sepertinya kakak Anda ini menderita kelumpuhan. Kesian Bang Karim. Mana kena penyakit aneh lagi. Iya tuh. Saya juga dengar Bang Karim kena hernia. Kayaknya sih bukan hernia. Orang bengkaknya gede gitu. Mas Noto tahu dari mana? Ya, kan saya nengokin ke rumah sakit, Bu. Maka itu saya bawa Pak Nur ke sini. Yang saya tahu kakek saya dulu kena hernia, tapi nggak bengkak gede kayak gitu. Ini pasti penyakit azab dari Allah. Karena Bang Karim dulu orangnya zolim. Masya Allah. Maaf, Pak. Bisa antarkan saya ke rumahnya? Bisa, Pak. Saya ingin menolongnya, Pak. Insya Allah, dengan doa dan atas izin Allah, saya bisa menyembuhkan penyakit Bapak itu, Pak. Insya Allah. Pak Karim, sebelum saya mengobati Bapak, apakah pernah Bapak menyakiti seseorang sehingga orang itu sakit hati sama Bapak? Coba diingat, Pak. Ini demi kesembuhan Bapak sendiri, Pak. Apakah Bapak pernah mencaci orang, memukul orang, atau pernah melakukan kesalahan apa saja, Pak? Sebab seluruh penyakit itu pada dasarnya bersumber pada diri manusia itu sendiri. Jadi, kalau mau sembuh, manusia harus bertobat dan mengakui kesalahannya. Saya bersalah sama istri saya. Saya selalu menyakiti dia. Saya bersalah. Masya Allah, Bapak harus minta maaf sama istri Bapak. Kenapa Mbak Jamila nggak mau datang juga ya? Ya taruhlah Bang Karim ini memang salah. Iya, dia ini memang salah dan sudah berbuat jahat. Tapi sekarang ini kan dia sudah minta maaf. Tapi kok Mbak Jamila tetap nggak bisa maafin dia? Ampun Jamila. Istighfar, Bang. Istighfar. Bang, ucap Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz? Mbak Jamila jadi mau datang? Maafin. Abang sudah menyakiti hati Jamila. Maafin abangnya. Iya, Pak. Saya sudah memaafkan Bapak lahir dan batin. Maafin saya ya, Ma. Saya sudah jahat sama Ma. Jarim, mau udah maafin? Sumi, maaf. Iya, Pak. Sumi udah maafkan Bapak.